Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Ain. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengharapkan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, menyamakan hidupnya. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua akan jatuh di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, Dia punya namanya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari jemaat kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu sebab begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada malam ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan, pendeta, dan pimpinan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami pada hari ini. Dan saat ini kami datang untuk beribadah dan bersyukur, memuji, memuliakan, dan akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan pimpin dan membimbing kami, baik kami yang di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga ibadah malam ini masukkan kita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Berkatilah gembala-Mu, Bapak Pendeta Yosef Ain yang akan memberitakan firman-Mu. Juga berkatilah kami yang melayani pada ibadah ini. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini dari awal hingga pada akhirnya hanya kepada-Mu. Kami mohon ampunilah kami dari segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan. Ampunilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan litani pujian yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 2 hingga ayat 4. Kita akan membacanya secara bergantian. Hendaklah kami harus sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan menjalankan dengan sendiri atau puji-pujian sebaiknya hendaklah rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain Juga Buang dendam di hati, jangan terbawa, jangan bersimpan, ampunilah dahulu. Kita berhati, tidak marah, ini ibu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiadakan jalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Ibu Bapak dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga di malam hari ini.
Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada malam ini dalam ibadah keluarga kami kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan bahkan juga kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tuntunlah kami, bimbinglah kami di dalam kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah kiranya kami Engkau tetap pakai menjadi alat-Mu dalam melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu Bapak dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah kita pada malam ini diambil dari Kidung Agung pasal 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan demikian. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Kidung Agung adalah satu kitab yang berisi nyanyian ungkapan cinta dari sepasang mempelai. Ungkapan cinta itu dituangkan dalam bentuk pujian dan kekaguman terhadap pasangan. Nah, bagi banyak penafsir Alkitab, khususnya kitab Kidung Agung ini biasanya ditafsirkan secara alegoris, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kitab ini seringkali dihubungkan dengan hubungan antara Tuhan dengan Israel. Atau bagi penafsir Kristen bahwa hubungan itu adalah simbol hubungan antara Kristus dengan gereja atau jemaat. Tetapi saudara-saudara, sebaiknya kita tetap memahaminya sesuai dengan maksud utama dari kitab ini, yaitu tentang keindahan cinta antara laki-laki dan perempuan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, karena itu mari kita melihat bagaimana Kidung Agung ini mengungkapkan cinta kasih yang disampaikan dalam kitab ini, khususnya pada pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di malam ini adalah bagian dari ungkapan cinta seorang mempelai perempuan terhadap mempelai laki-lakinya, yang selalu dipuji dan juga dikaguminya. Dan keindahan cinta mereka ini digambarkan seperti keindahan di musim semi. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, 12 dan juga ayat yang ke-13, di mana dikatakan musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, ceritaku, marilah. Dan seterusnya. Bahkan ibu bapak dan saudara-saudara, si mempelai wanita juga mengakui akan hubungan mereka yang sudah sampai saling memiliki. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-16. Ungkapan cinta mempelai perempuan terhadap mempelai laki-lakinya ini juga menggambarkan tentang penantian mempelai perempuan akan kepulangan
mempelai laki-laki dari tempat yang berbeda, tempat sang gembala menggembalakan dombanya di padang, di lembah, dan juga di gunung-gunung. Tetapi sementara itu si mempelai wanita mengingat hari telah senja dan matahari segera akan terbenam. Kerinduannya untuk dapat bertemu dengan sang kekasih diungkapkannya dengan penuh harap agar sang kekasih yaitu mempelai laki-lakinya segera dapat pulang dengan tidak lambat, melainkan pulang dengan cepat, dengan gesit, dengan lincah, tanpa kelelahan, melompat dari satu batu ke batu yang lain seperti seekor kijang atau anak rusa yang berlari menuju tempat tujuan dengan selamat. Saudara-saudara, betapa indahnya ungkapan cinta sang mempelai perempuan ini terhadap mempelai laki-lakinya itu. Dari gambaran ungkapan cinta itu, saudara-saudara, nampak dengan jelas akan hubungan cinta mereka yang sudah saling mencintai dengan tulus, sehingga sekalipun mereka dipisahkan oleh tempat berbeda, tidak lantas membuat cinta mereka lenyap atau hilang. Justru dikatakan bak bunga bakung atau bunga lili yang adalah simbol kesucian dan juga simbol kekuatan bertahan hidup di segala waktu dan musim bahkan tempat. Begitu pula dengan kekuatan dan kesucian cinta mereka bertahan dan tetap terjaga. Nampak saudara-saudara, ungkapan-ungkapan cinta ini sangat tulus. Tidak ada kebohongan-kebohongan atau gombal. Karena dalam ungkapan itu juga tersirat tindakan konkret dari keduanya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, cinta kasih yang diungkapkan dalam kitab ini, khususnya dalam pembacaan kita, mau memperlihatkan beberapa hal. Yang pertama, mau memperlihatkan relasi atau hubungan yang begitu kuat, karena hubungan mereka ada dalam dua arah yang saling mencintai dan juga saling memiliki, sehingga sekalipun mereka terpisah dan berada di tempat yang berbeda, tetapi cinta kasih mereka justru tetap terjaga. Yang kedua, dalam relasi cinta kasih kedua mempelai ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada unsur pemaksaan, apalagi intimidasi. Tidak ada kebohongan di sana, melainkan hanya ada kerendahan hati. Nah, dengan melihat relasi cinta kasih seperti ini, maka tentulah hal ini juga sangat penting untuk dinyatakan juga di dalam relasi hidup kita satu sama yang lain. Apakah dengan seluruh anggota keluarga maupun dengan sesama masyarakat. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini ibu bapak dan saudara-saudara, nilai-nilai cinta kasih yang tulus kepada sesama semakin rendah, semakin merosot. Dalam hubungan suami istri, sudah banyak yang hanya bisa bertahan seumur jagung. Dalam hubungan masyarakat, kita juga bisa melihat nilai-nilai persatuan juga terancam merendah, merosot, karena munculnya kelompok-kelompok intoleransi yang sering mengancam dan mengintimidasi kelompok-kelompok kecil lainnya. Padahal sama-sama punya hak hidup di negara merdeka ini. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh akan nilai-nilai cinta kasih yang sudah pudar. Tetapi sementara itu kita mau diingatkan bahwa di sanalah
kita tetap harus menghadirkan cinta kasih yang tulus seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih yang sejati itu. Kita perlu ingat bahwa meskipun ia ditolak, meskipun ia dihina, namun Bapak, Ibu, dan saudara, kematiannya di kayu salib telah menyelamatkan umat manusia. Itulah teladan cinta kasih sejati yang tulus, penuh kerendahan hati yang telah diteladankan kepada kita. Nah, jika landasan kehidupan keluarga maupun juga kehidupan berbangsa didasarkan seperti kasih yang diajarkan Tuhan, maka berbagai tantangan kehidupan saya percaya akan mampu untuk diatasi, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena itu, dimanapun kita berada, Ibu Bapak dan Saudara, dalam melaksanakan panggilan kehidupan, nyatakanlah cinta kasih yang tulus seperti yang telah Tuhan ajarkan. Tuhan memampukan setiap keluarga menghadapi segala tantangan. Tuhan memampukan bangsa ini menghadapi segala cobaan. Tuhan membuat kita terus maju, membuat setiap keluarga justru semakin kokoh dalam mempertahankan kehidupan bahtera rumah tangganya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat